Ada sesuatu yang sedang bergerak pelan, tapi pasti. Bukan kebetulan Anda sampai di sini malam ini, atau mungkin saat Anda mendengar ini. Sebuah pesan sedang mendekat, bukan untuk semua orang, tapi untuk Anda yang masih bertahan meski lelah. Dan pesan ini sederhana: bersiaplah, karena kabar baik sedang menuju hidup Anda. Kita sering merasa dalam hidup ini seperti diam di tempat. Sudah berusaha, sudah sabar, sudah menunggu, tapi hasilnya seperti tidak bergerak. Kita mulai bertanya dalam hati, apa kita ini benar-benar diperhatikan? Atau semua ini hanya kebetulan tanpa arah? Tapi justru disitulah letaknya. Saat kita merasa paling sepi, justru saat itulah sesuatu sedang disiapkan. Bukan tidak ada jawaban, bukan tidak ada perubahan, hanya saja waktunya belum sampai. Dan sekarang, waktu itu mulai mendekat. Ada satu hal yang jarang disadari ketika Tuhan ingin mengubah hidup seseorang. Dia tidak selalu datang dengan cara yang besar dan terlihat jelas. Kadang, dia mengirim seseorang yang terlihat biasa, seseorang yang mungkin tidak Anda sangka. Dan disitulah banyak orang melewatkan momen penting, kan? Bukan karena mereka tidak pantas, tapi karena mereka tidak peka. Konsekuensinya sederhana: kesempatan datang, tapi tidak dikenali. Pesan datang, tapi diabaikan. Dan hidup tetap berjalan tanpa perubahan yang seharusnya terjadi. Sekarang saya ingin tanya ke Anda, kalau benar ada seseorang yang membawa kabar baik ke hidup Anda, apakah Anda siap mengenalinya? Atau Anda ingin tetap seperti sekarang, menunggu tanpa benar-benar melihat? Kalau Anda memilih untuk benar-benar memahami, mari kita masuk lebih dalam. Pertama, saat hidup terasa berat tanpa alasan. Ada masa di mana Anda bangun pagi, tapi rasanya bukan seperti memulai hari, melainkan seperti melanjutkan beban yang belum selesai dari kemarin. Tidak ada kejadian besar, tidak ada masalah yang benar-benar jelas. Tapi entah kenapa, dada terasa sesak. Hal-hal kecil yang dulu biasa saja, sekarang terasa lebih berat. Pesan yang tidak dibalas jadi kepikiran. Ucapan orang lain terasa lebih dalam dari seharusnya. Bahkan diam pun tidak benar-benar terasa tenang. Dan yang paling membingungkan, Anda sendiri tidak tahu kenapa. Seperti ada sesuatu di dalam diri yang terus bergerak, tapi Anda tidak bisa melihat bentuknya. Anda tetap menjalani hari seperti biasa, tersenyum, berbicara, melakukan aktivitas. Tapi di dalam, rasanya penuh oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kadang di malam hari, saat suasana sudah sepi, perasaan itu justru datang lebih kuat. Bukan tangisan yang meledak-ledak, tapi lebih seperti rasa ingin diam lama, menarik napas dalam-dalam, dan berharap semuanya terasa lebih ringan. Dan di titik itu, sering muncul pertanyaan pelan di dalam hati. Kenapa ya? Akhir-akhir ini rasanya begini. Jawabannya mungkin tidak langsung terdengar, tapi satu hal yang perlu Anda tahu, ini bukan tanda Anda lemah. Ini bukan tanda Anda gagal. Justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa ada sesuatu dalam diri Anda yang sedang berubah. Seperti ruang yang sedang dibersihkan. Seperti lemari yang lama tidak dibuka. Lalu tiba-tiba semua isinya dikeluarkan. Memang berantakan. Memang tidak nyaman dilihat. Tapi itu bagian dari proses. Karena sesuatu yang baru
tidak akan punya tempat kalau yang lama masih terus dipertahankan. Perasaan berat itu kadang bukan datang untuk menjatuhkan Anda, tapi untuk mengosongkan harapan yang salah, mengosongkan luka yang belum selesai, mengosongkan hal-hal yang selama ini Anda tahan tanpa sadar. Dan ya, rasanya memang tidak enak, tapi justru di fase inilah Anda sedang dipersiapkan, bukan untuk kembali ke hidup yang sama, tapi untuk masuk ke sesuatu yang baru. Jadi kalau saat ini Anda merasa hidup seperti lebih berat tanpa alasan yang jelas, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Mungkin ini bukan tentang hidup yang makin sulit, tapi tentang diri Anda yang sedang dibersihkan untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Kedua, pertemuan yang terasa aneh tapi dekat. Di satu titik, setelah semua rasa berat itu perlahan Anda lewati, hidup mulai terasa sedikit lebih tenang. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena Anda sudah mulai terbiasa dengan prosesnya. Dan justru di fase yang tidak terlalu Anda duga, pertemuan itu terjadi. Sederhana, tidak dramatis, bahkan bisa dibilang biasa saja. Mungkin hanya obrolan singkat, mungkin hanya sapaan ringan, atau bahkan hanya beberapa kalimat yang lewat begitu saja. Tapi anehnya, ada sesuatu yang tertinggal, bukan di telinga, tapi di dalam hati. Anda mungkin tidak langsung sadar saat itu juga. Anda tetap melanjutkan aktivitas seperti biasa. Tidak ada yang terlihat berubah di luar. Tapi di dalam, seperti ada satu titik yang tersentuh. Dan perlahan, kata-kata orang itu mulai teringat kembali. Bukan karena luar biasa hebat, tapi karena terasa tepat. Seolah dia mengatakan sesuatu yang selama ini Anda butuhkan, tapi tidak pernah bisa Anda rangkai sendiri. Dan yang lebih aneh lagi, kehadirannya terasa dekat, padahal mungkin Anda baru saja mengenalnya, atau bahkan tidak benar-benar mengenalnya. Tidak ada hubungan lama, tidak ada cerita panjang, tapi ada rasa seperti, kenapa ya? Orang ini terasa tidak asing. Bukan karena wajahnya, bukan karena suaranya, tapi karena energi yang dia bawa. Terasa selaras dengan sesuatu di dalam diri Anda. Seperti dua hal yang akhirnya bertemu di waktu yang sudah ditentukan. Anda mungkin tidak langsung mengerti, Anda mungkin bahkan meragukannya. Mungkin cuma kebetulan. Tapi semakin Anda mencoba melupakannya, justru semakin terasa. Ada kalimat yang terus terngiang, ada momen singkat yang terus terputar. Dan tanpa Anda sadari, pertemuan itu mulai mengubah cara Anda melihat sesuatu. Perlahan, cara Anda memahami hidup mulai bergeser. Yang dulu terasa buntu, sekarang seperti punya celah kecil. Yang dulu terasa gelap, sekarang seperti ada sedikit cahaya. Dan semua itu dimulai dari pertemuan yang tampaknya tidak penting. Disitulah letaknya. Tidak semua hal besar datang dengan tanda yang jelas. Kadang, justru yang paling mengubah hidup datang dalam bentuk yang paling sederhana. Dan orang itu bukan datang untuk membuat Anda kagum, bukan untuk membuat Anda bergantung, tapi hanya untuk satu hal, menyampaikan sesuatu yang memang sudah waktunya Anda dengar. Ketiga, ciri-ciri orang pembawa kabar itu. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering terlewat.
Bukan karena tidak penting, tapi karena bentuknya terlalu sederhana, sampai sering tidak dikenali. Orang ini bukan seperti yang dibayangkan banyak orang. Dia tidak datang dengan penampilan yang mencolok, tidak membawa kesan wah di awal. Bahkan, kalau dilihat sekilas, dia bisa saja terlihat seperti orang biasa yang lewat begitu saja. Tapi justru disitulah letak perbedaannya. Dia tidak banyak bicara, bukan karena tidak punya sesuatu untuk disampaikan, tapi karena dia hanya berbicara saat memang perlu. Dan anehnya, sekali dia bicara, rasanya langsung masuk, bukan sekadar terdengar, tapi seperti menembus sesuatu di dalam diri Anda yang selama ini sulit disentuh. Kalimatnya mungkin sederhana, tidak panjang, tidak berputar-putar, tapi entah kenapa terasa dalam, seperti dia tidak hanya berbicara ke pikiran Anda, tapi langsung ke bagian yang paling jujur dari diri Anda. Lalu, ada hal lain yang lebih halus. Dia tidak terlihat istimewa, tidak ada aura yang dibuat-buat, tidak ada usaha untuk terlihat lebih dari yang lain. Tapi saat dia ada di dekat Anda, suasana terasa berubah, lebih tenang, lebih ringan, seperti ada sesuatu yang meredakan, tanpa perlu dijelaskan. Bukan karena dia melakukan sesuatu, tapi karena kehadirannya sendiri sudah cukup. Dan yang menarik, dia tidak pernah memaksa, dia tidak mencoba meyakinkan Anda, tidak mendesak Anda untuk percaya. Dia hanya berbicara, lalu membiarkan. Tapi justru karena itu, kata-katanya jadi terus teringat. Bukan karena dipaksa untuk diingat, tapi karena ada bagian dari diri Anda yang merasa ini penting. Dan semakin Anda menjalani hari setelah itu, semakin terasa bahwa pertemuan itu bukan biasa. Hal kecil mulai berubah. Cara Anda melihat masalah mulai berbeda. Cara Anda merespon keadaan mulai lebih tenang. Dan Anda mulai sadar, dia tidak pernah bilang membawa sesuatu, tidak pernah mengaku sebagai siapa-siapa. Tapi setelah bertemu dia, ada perubahan yang nyata di dalam diri Anda. Bukan perubahan yang heboh, bukan yang langsung terlihat oleh orang lain, tapi perubahan yang terasa di cara Anda berpikir, di cara Anda merasa, di cara Anda menjalani hidup. Dan dari semua tanda itu, ada satu hal yang paling kuat, satu perasaan yang muncul pelan, tapi sangat jelas. Sepertinya hidup saya akan berubah. Bukan harapan kosong, bukan sekadar keinginan, tapi seperti Anda tahu, tanpa bukti yang jelas, tanpa penjelasan yang panjang, tapi Anda tahu bahwa sesuatu sudah dimulai. Keempat, tanda bahwa kabar itu sudah dekat. Setelah pertemuan itu berlalu, hidup Anda tidak langsung berubah drastis, tidak tiba-tiba semua masalah hilang, tidak juga langsung jadi sempurna seperti yang dibayangkan. Tapi ada sesuatu yang berbeda, halus, pelan, hampir tidak terlihat, tapi terasa. Seperti arah yang mulai terbentuk, yang sebelumnya terasa kosong, sekarang seperti punya tujuan. Walaupun belum sepenuhnya jelas, Anda masih menjalani hari yang sama, masih menghadapi orang-orang yang sama, masih berada di tempat yang sama. Tapi cara Anda merasakannya mulai berubah. Hal-hal kecil yang dulu terlewat, sekarang jadi terasa lebih hidup. Senyum seseorang terasa lebih hangat. Obrolan sederhana terasa lebih dalam. Bahkan momen diam tidak lagi terasa menekan. Seperti Anda mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah Anda sadari. Dan di saat yang sama,
hidup mulai memberi tanda-tanda kecil. Bukan yang besar dan mencolok, tapi cukup untuk membuat Anda berhenti sejenak dan berpikir, ini kebetulan atau memang ada sesuatu? Mungkin Anda mendapatkan kesempatan kecil yang sebelumnya tidak pernah muncul. Mungkin ada jalan yang tiba-tiba terbuka. Di saat Anda hampir menyerah, atau bahkan ada masalah yang tiba-tiba terasa lebih ringan, tanpa Anda tahu kenapa. Semuanya tidak datang sekaligus. Tidak datang dengan suara keras, tapi satu persatu, seperti pintu yang perlahan terbuka. Dan yang paling terasa, Anda mulai lebih tenang. Bukan karena semua sudah selesai, tapi karena ada rasa percaya yang tumbuh pelan-pelan. Rasa bahwa Anda tidak lagi berjalan tanpa arah, bahwa semua yang terjadi sekarang ada jalurnya, ada maksudnya, dan mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Anda tidak merasa harus memaksakan semuanya. Anda mulai mengikuti alurnya. Karena di dalam hati, Anda tahu satu hal, bahwa sesuatu sedang mendekat. Bukan sesuatu yang harus dikejar dengan panik. Bukan sesuatu yang harus dipaksakan. Tapi sesuatu yang memang sedang menuju Anda. Dan saat Anda mulai menyadari itu, Anda tidak lagi merasa sendirian dalam perjalanan ini. Karena tanpa banyak suara, hidup sedang berkata, sebentar lagi, semuanya akan mulai terbuka. Kelima, pilihan terakhir, percaya atau mengabaikan. Dan akhirnya, Anda sampai di titik ini. Bukan titik yang ramai, bukan juga titik yang penuh tanda besar, tapi justru titik yang paling sunyi. Tempat di mana keputusan benar-benar terasa pribadi. Karena setelah semua yang Anda lewati, rasa berat yang tidak jelas asalnya, pertemuan yang terasa aneh tapi dekat, perubahan kecil yang mulai muncul pelan-pelan. Sekarang hanya tersisa satu hal, pilihan. Pilihan yang mungkin tidak terlihat besar di luar, tapi sangat menentukan di dalam. Anda bisa saja menganggap semua ini biasa, menganggap perasaan itu hanya kebetulan, menganggap pertemuan itu tidak berarti, menganggap perubahan kecil itu hanya fase yang akan lewat begitu saja. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Hidup tetap berjalan, hari tetap berganti, tapi biasanya tidak banyak yang berubah, atau Anda mulai memilih untuk melihatnya dengan cara yang berbeda, bukan dengan keyakinan yang dipaksakan, bukan dengan harapan yang berlebihan, tapi dengan keterbukaan, dengan keberanian kecil untuk berkata dalam hati, mungkin ini bukan kebetulan. Dan saat Anda mulai membuka diri seperti itu, sesuatu ikut berubah. Bukan di luar dulu, tapi di dalam. Cara Anda merespon hidup jadi lebih tenang. Cara Anda melihat masalah jadi lebih luas. Bukan karena semuanya jadi mudah, tapi karena Anda tidak lagi menolak prosesnya. Disinilah banyak orang tanpa sadar berhenti. Bukan karena mereka tidak mampu melanjutkan, tapi karena mereka ragu untuk percaya. Padahal perubahan tidak pernah datang dengan paksaan. Ia tidak mengetuk dengan keras, tidak memaksa Anda untuk membuka pintu. Ia hanya datang dan menunggu. Menunggu sampai Anda siap. Menunggu sampai Anda berhenti melawan hal yang sebenarnya ingin membantu Anda, karena pada akhirnya yang menentukan bukan seberapa besar tanda yang datang, tapi seberapa siap Anda menerimanya. Dan mungkin sekarang, tanpa Anda sadari, Anda sedang berdiri di ambang itu,
ambang antara tetap menjadi versi lama dari diri Anda atau melangkah ke sesuatu yang baru. Tidak perlu jawaban besar, tidak perlu keputusan yang dramatis. Cukup satu hal sederhana, mau membuka hati atau tetap menutupnya. Karena saat Anda memilih untuk percaya, meskipun hanya sedikit, Anda sedang memberi izin pada sesuatu yang lebih besar untuk benar-benar masuk ke hidup Anda. Kalau Anda merasa ada sesuatu yang kena di dalam hati saat mendengar ini, tulis di kolom komentar, "Saya siap menerima." Dan coba ingat, apakah belakangan ini Anda bertemu seseorang yang terasa berbeda? Bagikan di komentar, karena bisa jadi itu bukan kebetulan. Kabar baik tidak selalu datang dengan suara besar. Kadang ia datang lewat seseorang yang sederhana, tapi mengubah segalanya. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu memaksakan semuanya. Yang perlu Anda lakukan hanya satu, tetap terbuka dan tetap sadar. Karena saat waktunya tiba, Anda tidak akan merasa kaget. Anda hanya akan berkata dalam hati, "Akhirnya, ini yang selama ini saya tunggu."